Halo, selamat pagi. Hari ini kita masih belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, dan masih di subtema 2 pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Ya, benar. Saat kalian bermain pun itu bisa atau membutuhkan kerjasama. Nah, di bawah ini ada contoh 3 orang anak yang sedang bermain sebuah permainan tradisional. Permainan tradisional ini berasal dari Sumatera Barat, yaitu bakiak atau biasa juga disebut trompa bakuak. Jadi sekali lagi dia berasal dari Sumatera Barat. Nah, kalau torang, kira-kira permainan tradisional apa yang ada pada orang pe daerah yang biasa torang lihat? Nah, ada ya beberapa permainan-permainan tradisional. Misalnya egrang. Ada juga gobak sodor. Atau kalau di kampung-kampung itu biasa disebut permainan tali tanah. Nah, itu permainan-permainan tradisional yang ada di daerah kita. Nah, ini pelajaran PJOK ya. Nah, tentu kita masih membahas tentang indera pendengar. Jadi sekali lagi terang pe indera pendengar yaitu telinga. Nah, indera pendengar yaitu telinga tentu itu sangat penting bagi torang dalam kehidupan torang sehari-hari. Karena dengan telinga kita dapat mendengar segala macam bunyi-bunyian. Coba bayangkan ketika torang tidak punya telinga atau torang tidak ada telinga, apakah torang bisa mendengarkan atau torang boleh mau dapat dengar bunyi-bunyian? Ya tentu tidak, karena tidak ada telinga. Atau coba bayangkan kalau torang pe indera pendengar ini ada gangguan. Mungkinkah torang boleh mau mendengar? Nah, beberapa di pembelajaran sebelumnya torang so belajar tentang sumber-sumber bunyi. Sekali lagi kalau torang bicara sumber bunyi, nah bunyi itu boleh berasal dari benda padat, benda cair, juga benda gas. Dia dapat merambat melalui benda padat, benda cair, benda gas. Torang so bahas yang lalu itu nih. Nah, di sini nanti ini tugas sebentar, Encik mau kasih buat seperti ini nih. Indera pendengar, bagian-bagiannya apa? Yang lalu Encik so pernah bilang. Bagian-bagian telinga ada bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Nanti cari pelajari lebih lanjut apa sih kalau bagian telinga luar itu apa? Bagian tengah dalam atau bagian telinga tengah apa? Nah, ada juga cara merawatnya, bagaimana cara kerjanya. Jadi itu bunyi itu ditangkap oleh torang pe bagian telinga luar atau torang pe daun telinga. Baru dia melalui apa-apa sampai di bagian telinga dalam. Baru fungsi tentu orang semua tahu fungsinya untuk mendengar. Nah, nanti sebentar ini yang dibuat ya. Oke.
Dan torang pun jangan bosan-bosan mau buat atau torang mau cari tahu, mau belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi sekali lagi kalau torang bicara gagasan pokok, berarti dia biasanya ada di awal paragraf, di pertengahan paragraf, ataupun di akhir paragraf. Dan setiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dari kalimat-kalimat itu dapat ditentukan ini kalimat utama atau dia kalimat penjelas. Kalau bicara kalimat utama berarti dia merupakan gagasan pokok. Sedangkan kalau dia di situ cuma kalimat-kalimat penjelas, dia merupakan gagasan pendukung atau kalimat pendukung. Nah, nanti pelajari lagi itu di teks cerita tentang tong sampah gotong royong. Ada di pembelajaran 2 itu ya. Ada di pembelajaran 2 tuh cerita itu. Nanti mulia buat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi lihat di sini dulu, di sini ada berapa paragraf dia. Semua boleh hitung. 1 paragraf pertama ya. Paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ya, ada 3 paragraf. Nanti mau tentukan mana gagasan pokoknya, mana juga gagasan pendukung. Torang lanjut. Pembelajaran keempat. Nah, sebelumnya pun torang sudah belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Jadi torang di Indonesia ada begitu banyak keberagaman budaya. Contohnya yang torang bahas lalu yang torang bahas di pembelajaran sebelumnya. Ada rumah adat, ada makanan khas, apalagi bahasa daerah. Nah, tentu itu merupakan hal yang patut kita syukuri. Karena apa? Karena dari keberagaman budaya Indonesia, di situ akan terlihat bagaimana cara torang menjalin kebersamaan. Nah, tentu dengan kerjasama maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik, akan semakin terlihat kalau di situ ada kerjasama. Seperti yang Cik Su bilang lalu, kalau torang ada kerjasama, pekerjaan yang mungkin terasa sulit pasti akan terasa lebih ringan dan cepat selesai tentunya. Tapi ketika dalam satu kelompok itu tidak ada kerjasama, maka sesuatu yang sebenarnya cuma cepat selesai atau gampang untuk dikerjakan, dia akan jadi lambat. Bahkan akan terasa susah karena tidak ada kerjasama. Nah, di sini ada sebuah teks. Judulnya Perbedaan Bukanlah Penghalang. Sebentar, Encik Mulia. Jadi sudah tugas 1 tadi nih, gagasan pokok gagasan pendukung. Ini tugas Encik Mulia, mama video akang tuh anak-anak. Mau baca ini teks ini nih. Mau baca ini teks ini. Baru kirim po Encik DP video nih. Dorang baca masing-masing ini. Nah, di sini ada contoh kerjasama yang bisa dilakukan dalam masyarakat. Seperti ini. Ada ronda. Nah, ronda ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak. Dorang itu berjaga atau jaga-jaga di pos keamanan.
biasanya bapak-bapak yang melakukan ini. Nah, ada juga kerja bakti, orang pun daerah kalau bicara kerja bakti tentu semua so tahu tuh bagaimana tuh kerja bakti. Adapun di sini gotong royong, iya, bersama-sama ya. Ada bapak-bapak sementara bekerja di pos kamling. Pos kamling, nah apa kepanjangannya? Jadi PR itu tanya nih, apa tuh pos kamling PRT? Nah ini pun ada ibu-ibu, dia ibu-ibu sementara membawa minuman untuk bapak-bapak yang sementara bekerja. Jadi seperti itu contoh-contoh kerjasama yang dapat dilakukan di masyarakat. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh kerjasama yang dapat orang lakukan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan bermasyarakat. Ya, ini pelajaran matematika ya. Oke. Sampai di sana. Oh iya, nanti ini tugas. Jadi ada 3 tugas nih. Tugas 1 tadi yang gagasan pokok, baru anak-anak baca sendiri ini teks perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian ini jawab nih. Informasi tentang salah satu kerjasama di lingkunganmu. Jadi cuma mau isi ini kerjasama apa. Misalnya tuh tadi ada kerja bakti, ada ronda, ada juga gotong royong. Baru tulis di sini. Bagaimana tuh kerjasama, tentang apa yang misalnya kerja bakti bagaimana. Oke, jadi sampai di sana Encik kira boleh mengerti. Jika ada yang ingin bertanya diberikan kesempatan, boleh lewat chatting di WA. Nah, sampai di sana pelajaran tematik kita di hari ini. Dimohonkan untuk tugas, biarlah anak-anak sendiri yang boleh menuliskan di buku tulis, nih. Dimohonkan kerjasama dengan orang tua. Nah, oke. Terima kasih, salam sehat semua.